Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita berada di tempat ini untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, silakan ketua kelas menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa sebelum belajar. Silakan nak. Seluruhnya sudah siap gerak. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Siap untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Semangat? Oke, hari ini Ibu mau mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Yang pertama, Asisa, Hadir Bu. Nurul Aina, Mirasya. Siapa yang tidak hadir? Siapa Ibu? Oke, kita doakan semuanya supaya cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Jadi yang lainnya sudah hadir ya? Oke. Nah, anak-anakku sekalian, masih ada yang ingat materi sebelumnya? Apa materi sebelumnya? Oke, bagus. Ada yang tahu apa itu elastisitas? Coba, ya Abdul, apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya. Ya, kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya. Bagus sekali. Nah, kemarin juga minggu lalu kita sudah belajar contoh-contoh elastisitas. Apa contohnya elastisitas? Sahida. Contohnya yaitu karet, pegas, dan pel. Iya, bagus sekali. Jadi contohnya karet, pegas, dan pel. Oke, kita kasih tepuk tangan. Bagus sekali. Jadi kemarin itu kalian juga sudah melakukan percobaan dengan menarik karet, kemudian melepaskan, dan karetnya bagaimana? Iya, bagus sekali. Kembali ke bentuk awal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fluida. Oke, itu kemarin kan sudah elastisitas. Hari ini kita belajar tentang fluida. Ibu mau tanya, tadi malam ada yang buka bukunya tentang materi ini? Ya. Ada iya, ada tidak. Yang tidak kenapa? Main handphone, terus tidur, main game. Nah, sarannya Ibu sebelum melakukan aktivitas yang lainnya, nak, alangkah baiknya kalian membuka materi yang akan diajarkan esok harinya. Oke. Nah, kita kembali nak ke materi fluida. Yang sudah buka bukunya, kira-kira apa itu fluida? Ya, coba Emrah. Saat yang dapat mengalir. Iya, zat yang dapat mengalir. Apa sebetulnya? Nah, fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Fluida itu terbagi menjadi berapa? Dua. Fluida apa? Fluida statis dan fluida dinamis. Oke, fluida statis dan fluida Dinamis. Nah, hari ini kita akan merujuk ke kita akan pelajari yaitu fluida statis. Nah, ada yang tahu apa itu fluida statis? Tidak ada. Oke, nanti aku jelaskan apa itu fluida statis. Nah, sekarang contoh pemanfaatan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Saya Bu. Ya, coba apa namanya? Kapal selam, kapal laut, Apalagi? Ya, Mas
dibanding massa jenis air laut, makanya kapal bisa terapung seperti itu. Nah, hari ini nak kita akan ada 7 pembelajaran yang akan dicapai. Oke, yang pertama nanti dalam diskusi dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan konsep tekanan hidrostatis. Yang ketiga, mengungkapkan besaran-besaran pada fluida statis. Dan yang keempat, setelah kalian melakukan percobaan, dapat menginterpretasikan hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis. Jadi itu nak. Jadi ada 4 tujuan hari ini yang kita akan selesaikan, akan kita capai. Nah, sebelum ibu lanjut, masih ada yang bertanya? Saya Bu. Siapa? Ya, coba sisa. Apa yang ditanyakan? Kenapa jarum Bu yang kecil bisa tenggelam? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa jarum yang kecil bisa tenggelam di air, sedangkan tadi kapal yang ukurannya besar bisa terapung di air? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab pertanyaan temannya? Kira-kira kenapa? Tadi kan kalau kapal laut, massa jenis kapal laut lebih kecil dibanding massa jenis air laut, makanya dia bisa terapung. Nah, sekarang kenapa jarum yang kecil bisa tenggelam ke air laut? Kira-kira kenapa? Nah, kenapa? Ya, coba udah kenapa? Karena besarnya saja. Massa apanya? Massa aja? Iya. Jadi jarum itu memiliki massa jenis lebih besar dibanding massa jenis air. Makanya jarumnya tenggelam. Bagus sekali. Oke, aku tunggu teman. Ada lagi? Yang bertanya? Tidak ada? Oke, ibu lanjut. Nah, ibu mau bertanya. Apa kalian sering berenang atau pernah berenang? Oke. Atau pernah semua ya? Nah, pada saat kalian berenang, kan biasa menyelam. Menyelam ke dalam air. Apa yang kalian rasakan? Pada saat kalian semakin menyelam ke dalam air, kira-kira apa yang kalian rasakan? Ada yang sesak napas. Oke, ibu tulis dulu. Sesak napas. Yang kedua, kira-kira kenapa? Susah apa? Bisa bergerak. Susah bergerak. Oke, ada lagi? Badannya berat. Bisa bernapas. Oke, nah sekarang, nah ini ya, mengapa semakin dalam kita menyelam di dalam air, terasa semakin sesak. Tadi temannya dia sesak bernapas. Tahu? Timbul pertanyaan. Nah, sekarang coba perhatikan video di depannya. Apa yang pertama kali kalian pikirkan ketika melihat peta Indonesia ini? Ya, negara kepulauan memiliki pemandangan yang indah, mempunyai pesona bawah laut yang indah. Salah satunya adalah pesona bawah laut Raja Ampat. Terdapat 553 jenis karang, 1456 jenis ikan karang, 699 jenis moluska, 5 jenis penyu, dan 16 mammalia. Sehingga tempat ini menjadi salah satu tempat gathering yang dikunjungi oleh banyak wisatawan. Pernahkah kalian berenang atau menyelam? Apa yang kalian rasakan ketika kalian menyelam semakin dalam? Badan terasa sesak? Telinga terasa sakit? Itu tandanya kalian sedang mengalami tekanan yang diakibatkan oleh zat cair atau disebut tekanan hidrostatis. Artinya, pada keadaan dalam, air juga memiliki tekanan terhadap sekitarnya, tergantung pada tingkat kedalamannya. Seperti saat kita menuangkan air ke dalam gelas, tekanan air pada
dasar gelas lebih cerah dibandingkan kadar air yang ada di bagian atasnya. Kita anggap air yang masuk ini dibagi menjadi beberapa lapisan, dan setiap lapisan memiliki tekanannya masing-masing. Lapisan pertama masuk ke dalam sabuk, ketika lapisan kedua datang, lapisan pertama akan menanggung lapisan kedua, sehingga tekanannya bertambah. Begitupun ketika lapisan ketiga datang, lapisan kedua dan lapisan pertama akan menanggung lapisan di atasnya, sehingga tekanan pada lapisan pertama dan kedua bertambah. Begitupun ketika kita menyelam, semakin dalam menyelam, maka tekanan air akan semakin besar kepada tubuh kita, sehingga kita merasa sesak dan terlibat rasa sakit. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Gimana? Gimana? Dari atas sudah mengerti kenapa ketika kita menyelam ke dalam semakin dalam ya terasa sesak, kemudian telinga juga terasa karena apa tadi? Karena adanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu apa? Oke, nah perhatikan di atas. Oke, tadi kalian sudah mengetahui apa itu fluida. Fluida itu adalah zat yang mengalir. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fluida statis. Fluida statis itu adalah fluida yang dalam kondisi tidak bergerak. Kalau tidak bergerak artinya diam. Jadi cair yang diam. Ini. Atau bergerak, namun tidak ada perbedaan kecepatan di antara partikelnya. Jadi sudah tahu apa itu fluida statis? Oke, sekarang tekanan. Oke, tekanan itu terjadi karena adanya dorongan pada benda dengan arah yang tegak lurus. Jadi yang mempengaruhi tekanan adalah gaya dan luas permukaan. Nah, gaya ini beberapa minggu lalu kita pernah pelajari cara mencari gaya, yaitu massa dikali percepatan. Nah, gaya di sini masuk lagi di tekanan. Jadi tekanan itu dipengaruhi ada dua, yaitu gaya dan luas permukaan. Terus ada juga yang namanya tekanan hidrostatis. Apa itu hidrostatis? Kalau tekanan kan tadi karena adanya dorongan benda. Kalau hidrostatis, hidro itu apa? Air. Statis? Tadi sudah. Statis? Diam. Jadi hidrostatis? Air dengan diam. Ngerti? Iya. Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan pada air yang diam. Beda itu dengan tekanan. Nah, kalau tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 besaran. Masih ingat besaran apa ini? Ini nih. Ini adalah rho, massa jenis, kemudian G, gaya gravitasi. Kalau H, tingginya air nih. Jadi tekanan hidrostatis dipengaruhi 3, yaitu massa jenis, gaya gravitasi, dan ketinggian air. Oke, ini ya. Jadi ada 3. Yang pertama massa jenis, kemudian gaya gravitasi, yang keempat ketinggian air. Oke. Tuh. Nah, sekarang Ibu minta kita akan melakukan percobaan sederhana. Alatnya sudah ada, alat dan bahan sudah ada di mejanya masing-masing. Tenang dulu, tunggu instruksinya Ibu baru
pembelajaran yang akan dicapai. Nah, tujuannya itu kita melakukan percobaan, yaitu kita dapat menginterpretasikan hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis. Sekarang belum melakukan percobaannya, Ibu cuma mau kalian mengamati botol yang ada di depan kalian. Coba kasih naik semua, kasih tegak, kasih masuk di dalam baskom ya, kasih tegak. Oke, sudah lihat semua? Bagaimana posisi airnya? Bagaimana posisi airnya di dalam botol? Diam, tenang. Sekarang coba kalian buka. Itu kan sudah dilubangi, sudah kita lubangi. Ada 3 lubang. Lubang A dengan ketinggian 5 cm, lubang B dengan ketinggian 10 cm, dan lubang C dengan ketinggian 15 cm. Sebelumnya, silakan dulu amati. Belum melakukan percobaan, silakan kalian amati. Sekarang kita seragamkan, kita buka selotip lubang yang di atas, lubang C. Coba satu orang. Setiap kelompoknya buka. Setiap kelompok membuka. Buka saja, ada apa buka. Nah, sudah. Apa yang terjadi? Airnya tidak keluar. Apa lagi? Oke. Terus sudah tadi amati. Sekarang buka penutup botolnya secara perlahan. Buka penutup botolnya. Bagaimana? Ya. Oke. Airnya keluar. Nah, kira-kira kenapa seperti itu? Coba besar. Kenapa Masya? Kenapa? Karena mendapat oksigen. Kalau airnya kan dibuka, dapat udara dan keluar. Karena ada udara yang masuk. Ada yang lain? Kenapa bisa? Karena kenapa? Pada saat dibuka selotip kode C, dan botol masih dalam keadaan tertutup ya, air tidak keluar. Terus ketika kalian membuka penutup botolnya, air langsung keluar. Tadi sudah betul yang dikatakan temannya, karena ada udara yang masuk ke dalam botol yang menekan air sehingga air keluar dari lubang C teman tersebut. Seperti itu anak-anak. Jadi adanya tadi tekanan hidrostatis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa Masya? Iya. Coba dibuka. Coba kalau masih penasaran, coba dibuka lagi ya. Tapi penutup selotipnya jangan dibuang nah. Tutup kembali karena kita mau pakai untuk praktikum percobaan. Iya, jangan Gak apa-apa ini. Ada selotip yang nanti kita pakai untuk menutup ya. Oke, gak apa-apa. Silakan buka yang lubang kedua. Apa yang terjadi? Keluar atau tidak? Lebih kencang. Oke. Ya. Iya, bagus sekali. Karena adanya apa tadi itu? Karena apa? Hidrostatis. Oke. Bagaimana yang di belakang? Ngalir. Oke. Jadi ini nanti harus kita pakai selotip untuk menutup kembali. Kemudian airnya dimasukkan kembali. Nah sekarang ibu mau bagi kelompok. Oke? Ibu mau bagi kelompok yang di depan sini
Sekarang kalian tutup kembali lubang yang di botolnya kalian sudah buka menggunakan selotip. Kemudian kalian melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang sudah ada di mejanya masing-masing. Oke? Setelah itu mengisi lembar LKPD yang ada di situ, apa yang kalian sudah kerjakan di percobaan. Kalau selesai, satu perwakilan setiap kelompok naik ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Oke, sekarang silakan nak. Silakan menutup dulu lubang yang sudah kalian buka. Kalau misalkan butuh selotip ini, ada penyimpanan. Sini. Ya, ditambahin lagi airnya ya. Jadi air yang tumpah itu diisi kembali. Oh, kasih tes lagi. Oke, silakan buka yang KPD-nya dulu, Nak. Buka KPD-nya. Apa yang mau dikerjakan ada di situ. Oke. Sudah ada di situ. Silakan isi. Silakan bekerja dengan tenang, tidak terburu-buru. Silakan bisa di situ. Nah, segini bisa, semua bisa. Atau ada sana air, Nak? Ada air pakai air gelas. Nggak ada air gelas di situ di gelas. Kenapa? Oh ini nih. Silakan. Dilihat dulu nak. Ini. Ya. Usahakan isi penuh, kemudian dibuka toh. Tuh pakai ini. Gunakan gelas. Oke. Oke, langkah kerjanya di LKPD ya. Buka, ada di halaman kedua. Caranya, lihat itu ada di LKPD ini. Membuka setiap kode, kemudian kalau ini dibuka ya. Kalau keluar kayaknya, pun berapa panjangnya yang keluar. Panjang bisa. Tulis di sini, tulis di sini berapa ketinggiannya. Jadi ketinggiannya ada 3 ya. Yang lubang A itu tingginya 5 cm. Lubang B begini, lubang A 5 cm, ini 10 cm, ini 5. Nah, silakan melakukan percobaan. Kenapa? Masih belum. Silakan buka kemudian ukur berapa panjangnya. Buka penutupnya. Ya ukur berapa panjangnya. Berapa panjangnya? Ini
Ambil sama yang ada di sana. Kamu singkirnya. Ayo Jerry di situ. Ayo belakang. Ambil lagi. Ada itu Jos. Ini ya. Iya, tadi situ kan. Bagus ya kalau diisi. Lain sama. Ambil lagi. Kemudian kok diisi. Ya sambil mu isi sambil kamu dewa berapa? Oh. Bukan begitu. Ya, itu berapa kali di sini? Ya, iya itu. Tiga ya? Tiga ya? Tiga tadi? 3 sentimeter. Itu. Yang berbeda itu 3 sentimeter. Itu cek. Sekarang buka yang beda lagi. Jangan itu. Langsung buka yang beda. Langsung buka yang beda. Ya, berapa? Ini. 7. Tadi kan ada 3. Ada 7. Sudah. Jadi nanti caranya sama-sama maksudnya
Iya, iya. Kenapa? Bisa dikelompokkan ya. Nah, kalau sudah melakukan percobaan, silakan dikerjakan LKPD-nya. Oke. Silakan disimpulkan dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan.
Sahida. Cocok dengan ini ya. Tadi hasil KPP-nya. Silakan kerja. Atau begini coba bersama semua. Ya, kemudian bagaimana? Anda nih, nggak usah dulu bagian secara bersamaan. Jadi dulu bertugas penuh, bertugas secara bersamaan. Untuk dulu-dulunya tahu baru buka semua selanjutnya, kemudian secara bersamaan. Apa? Iya, tutup semua. Jadi akhirnya mereka coba tadi masih gimana nanti iya, kenapa kira-kira bisa? Kita akan ya, sama dengan kalian, misalkan ada Rosi, toh kemudian Sahida, dan Sisa. Siapa kira-kira yang paling berat terasa? Ini jelas kenapa? Karena ditekan dari atas. Bagaimana rekan-rekannya?
Ya, coba lihat. Buka. Isi aja. Isi saya. Mana paling panjang? Caranya. Dan dia ada saya. Yang mana? A, B, atau C? Sudah? Sedikit lagi.
Jadi tidak apa-apa. Kita menunggu saya untuk temannya. Oke, sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 kelompok 4 Sudah. Nah, sekarang siapa kelompok yang mau naik mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa? Oke, kelompok 1 yang diwakili oleh Amanda. Oke, silakanlah. Oke, kalian perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari lubang A, ketinggian lubang dari permukaan air 5 cm sama dengan 0,05 meter. Jarak pancuran air 10 cm. Besar tekanan hidrostatisnya adalah P sama dengan PGH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 5 sama dengan 500 N per M pangkat 2. Pada lubang B, ketinggian lubang dari permukaan air 10 cm sama dengan 0,1 meter. Jarak pancuran airnya adalah 8 cm. Besar tekanan hidrostatisnya adalah P sama dengan PGH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,1 sama dengan 1000 N per M pangkat 2. Pada lubang C, ketinggian lubang dari permukaan air 15 cm sama dengan 0,15 meter. Jarak pancuran air 5 cm. Besar tekanan hidrostatis P sama dengan PGH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,15 sama dengan 1500 N per M pangkat 2. Dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman air adalah semakin jauh jarak suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin kuat pula tekanan hidrostatisnya. Maksudnya, tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik dari suatu zat cair. Adapun pertanyaan yang kami jawab yaitu mengapa air di dalam pipa U memiliki ketinggian yang sama? Karena massa jenisnya sama dan menempati ruang sebanyak air yang dimasukkan ke dalam pipa. Mengapa air dan minyak memiliki ketinggian yang berbeda? Karena air dan minyak memiliki massa yang berbeda. Apa pengaruh tekanan terhadap kedalaman zat cair? Tekanan air berbanding lurus dengan kedalaman air. Jika ketinggian zat cair bertambah, maka tekanan juga semakin besar. Bagaimana pancaran air jika tutup botol ditutup? Mengapa demikian? Jika botol ditutup, maka air tidak akan terpancar keluar karena tidak ada udara yang menekan air keluar. Bagaimana pancaran air jika botol diberikan tekanan dengan cara mulut botol ditutup? Pancaran air akan semakin besar. Urutkan lubang yang memiliki pancaran terjauh hingga terdekat. Jelaskan mengapa demikian. Urutannya adalah A, B, C. Semakin jauh jarak titik dalam zat cair dari permukaan, maka akan semakin kuat tekanannya. Apa saja besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Massa jenis, gaya gravitasi, ketinggian air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk temannya. Oke, sangat bagus ya. Nah sekarang ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi dari hasil diskusi tadi kelompok 1. Kira-kira siapa yang bertanya? Kelompok berapa? Oke, dari kelompok 2. Aisyah, apa yang bertanyakan Aisyah? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan? Massa jenis, gaya gravitasi, dan ketinggian air. Oke.
Bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sudah tidak ada. Jadi pertanyaan teman-temannya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatik? Tadi kan sudah dijelaskan ya, tapi bagus, tidak apa-apa. Itu mengingatkan. Yaitu massa jenis, Gaya gravitasi gaya dan gravitasi ketinggian dan air. ketinggian air. Bagus. Oke, kita kasih hapus untuk kelompok 2. Silakan. Sekarang kelompok 2. Atau ada kelompok lain yang mau naik? Oke, silakan kelompok 2, Masya. Diwakili oleh Masya ya. Yang lainnya kalau temannya membacakan hasil persentasenya, disimak baik-baik. Perhatikan, sandingkan dengan apa yang kalian dapatkan tadi. Nah, oke, silakan Masya. Perkenalkan, nama saya Marsha dari perwakilan kelompok 2. Saya akan membacakan hasil praktik dari kelompok kami. Hasil pengamatannya yaitu ketinggian lubang dari lubang A yaitu 5 cm sama dengan 0,05 meter berubah menjadi 1 meter. Jarak pancuran air yaitu 9 meter. Besar tekanan hidrostatiknya itu P sama dengan P GH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 5, hasilnya 500 Newton per meter kuadrat. Ketinggian lubang B yaitu 10 cm sama dengan 0,1 meter. Jarak pancuran air yaitu 7 cm. Besar tekanan hidrostatik yaitu sama dengan PGH 1000 dikali 10 dikali 0,1, hasilnya 1000 Newton meter kuadrat. Ketinggian lubang C yaitu 15 cm sama dengan 0,15 meter. Jarak pancuran air yaitu 5 cm. Besaran tekanan hidrostatiknya yaitu 15.000 Newton meter kuadrat. Nah, kesimpulan dari percobaan yang kami buat yaitu semakin jauh jarak suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin kuat pula tekanan hidrostatisnya. Maksudnya di sini tekanan hidrostatisnya akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman dari titik suatu zat cair. Nah, adapun pertanyaan yang akan kami jawab yang pertama yaitu apakah pengaruh tekanan terhadap kedalaman zat cair? Yaitu tekanan air berbanding lurus dengan kedalaman air. Jika ketinggian zat cair bertambah, maka tekanan juga semakin bertambah. Yang kedua, bagaimana pancaran air jika botol ditutup? Mengapa demikian? Jika botol ditutup, maka air tidak akan terpancar keluar karena tidak ada udara yang menekan air tersebut keluar. Nah, yang ketiga, bagaimana pancaran air jika botol diberi tekanan dengan cara mulut botol ditutup? Pancaran air akan semakin besar. Yang keempat, urutkan lubang yang memiliki pancaran terjauh hingga dekat. Jelaskan demikian. A, B, C. Karena semakin jauh jarak titik dalam zat cair dari permukaan, maka akan semakin kuat pula tekanannya. Yang terakhir, apa saja besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Ada 3 yaitu massa jenis, gaya gravitasi, dan ketinggian air. Itulah tadi presentasi dari kelompok saya. Apakah ada pertanyaan yang ingin teman-teman berikan? Ya, ada yang mau bertanya kelompok lain? Siapa? Ibu, Ya, kelompok 3, Masya. Silakan. mengapa pancaran air pada botol semakin ke bawah, tekanannya semakin kuat? Baik, terima kasih dari kelompok 3. Karena semakin bawah atau semakin dalam kedalamannya, maka semakin besar pula atau kuatnya tekanannya. Seperti itu. Oke. Apakah puas? Sedikit menambahkan ya. Jadi tadi mengatakan temannya semakin dalam itu bukan tekanan yang besar, tetapi tekanan hidrostatiknya yang menekan ke bawah sehingga pancarannya semakin apa Masya? Semakin besar. Semakin
besar, semakin kuat. Oke, ada lagi pertanyaan lain dari kelompok lain? Oke, tidak ada Masya. Artinya sudah bagus ya percobaannya dari kelompok 2. Baik, itu tadi dari saya. Perwakilan kelompok 2, terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Masih semangat? Betulan? Semangat, semangat? Harus semangat. Oke, nah sekarang masih ada 2 kelompok yang belum presentasi. Kira-kira dari kelompok 3 dan 4 siapa yang duluan? Siapa yang mau maju? Oke, kelompok 3 dari perwakilan itu adalah Sahida. Silakan yang lainnya disimak ya nak, disimak baik-baik apa hasil dari diskusi dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahida dari kelompok 3 ingin mendiskusikan tentang presentasi kami kelompok kami. Gelas lubang A dengan ketinggian lubang dari permukaan air yaitu 5 cm sama dengan 0,05 meter. Jarak panjang air 10 cm. Besar tekanan yang statis yaitu 500 m per m. Sedangkan lubang B dengan ketinggian lubang dari permukaan air yaitu 10 cm sama dengan 0,1 meter. Jarak pancuran air yaitu 6 cm. Besar tekanan hidrostatisnya yaitu 1000 N per M42. Lubang C 15 dengan ketinggian lubang dari permukaan air yaitu 15 cm sama dengan 0,15 meter. Jarak pancuran airnya yaitu 3 cm. Besar tekanan hidrostatisnya yaitu 1500 N per M42. Nah, kesimpulannya yaitu semakin jauh jarak suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin kuat pula tekanan hidrostatisnya. Maksudnya, tekanan hidrostatisnya akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik dari suatu zat cair. Baik, sebelum saya menutup presentasinya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain? Oke. Coba kelompok A ya, dari kelompok 4. Abrar. Misalkan lubang pada botol ditambah jaraknya dari sekitar 20 cm. Bagaimana kira-kira jarak pancurannya? Apakah lebih dari 15 cm atau lebih pendek? Nah, baik, saya akan menjawabnya, yaitu jarak pancuran akan lebih pendek dari 15 cm karena semakin dalam titik air, maka tekanan akan semakin besar. Gimana, Abrar? Oke, ada lagi yang lain? Oke, pertanyaannya dari Abrar. Misalkan ini lubangnya ditambah lagi. Tadi kan kita mengambil 3 lubangnya. Lubang A yaitu 5 cm, lubang B 10 cm, lubang C 15 cm. Katanya Abrar, bagaimana ketika dia menambah lubangnya menjadi 20 cm dari dasarnya? Apakah pancurannya akan lebih besar daripada lubang A atau lebih kecil? Nah, jawabannya dari Sahida lebih kecil. Kenapa? Kenapa? Karena semakin dalam titik air, maka tekanan semakin besar. Iya, begitu Abrar. Jadi semakin dalam titik airnya, jadi walaupun kalian tambah sampai ke atas, sampai ke 30 cm, sampai 50, sampai 100, nah tetap air pancurannya akan lebih sedikit terpancar. Oke, masih ada yang lain? Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita satu untuk kelompok 3. Nah, sekarang kelompok terakhir yang diwakili oleh Dewa Sudrajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewa Sudrajat.
cm. Dikonversikan menjadi meter yaitu 0,15. Jarak pancuran airnya adalah 6 cm. Besar tekanan hidrostatiknya adalah 1.500 Newton per meter persegi. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari hasil tersebut adalah semakin jauh jarak suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin kuat pula tekanan hidrostatisnya, yang artinya tekanan hidrostatis akan semakin meningkat kuat jika bertambah kedalaman dari suatu zat cair tersebut. Itulah hasil dari pengamatan saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Siapa mau tanya? Saya. Ya, Anda. Silakan. Misalkan botol kita ganti dengan jenis berbeda, apakah hasilnya akan sama dengan botol air mineral yang kita pakai ini? Baik. Menurut saya hasilnya akan tetap sama karena selama titik lubang jaraknya berbeda akan tetap sama hasilnya. Bagaimana, puas? Ada lagi? Oke, tidak ada. Saya lewat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih untuk nomor 4? Jadi sudah presentasi semua ya, setiap kelompok. Masih semangat? Semangat. Semangat, semangat. Semangat. Nah, sekarang kalian tadi sudah melakukan percobaan. Bagaimana tadi hasilnya di lubang A, B, dan C? Lubang C bagaimana tadi panjangnya? Apakah lebih panjang dengan lubang B atau lebih pendek dari lubang B? Panjang, lebih pendek. Lebih pendek. Oke, tadi kan kalian juga sudah melakukan secara bersamaan ya, membuka selotik secara bersamaan. Nah, di situ terlihat bahwa lubang A, B, dan C pancuran airnya itu berbeda-beda kekuatannya. Nah, yang paling kuat pancurannya adalah lubang A. Kemudian lubang B, kemudian lubang C. Nah, tadi ada pertanyaan terakhir nih temannya. Pertanyaannya, apakah misalkan botol yang kalian percobakan hari ini diganti dengan botol lain? Oke, apakah hasilnya akan sama atau tidak? Bagaimana tadi jawabannya temannya? Menurutnya sama. Iya, akan sama. Yang penting jarak lubangnya itu berbeda-beda. Kalau misalkan lubangnya sama selurus, itu tidak akan berbeda. Akan sama. Jadi kalau jaraknya berbeda-beda, jelas akan sama. Oke. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi hari ini secara keseluruhan? Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Oke, coba Indra menyimpulkan hari ini. Kalian menyimak ya? Lubang paling bawah memiliki kekuatan pancaran air yang paling kuat dibandingkan dengan lubang yang ada di atasnya. Sedangkan lubang paling atas akan memiliki kekuatan pancaran yang lebih lemah dibandingkan dengan lubang di bawahnya. Hal ini terjadi karena lubang paling bawah mendapat tekanan paling besar dibandingkan lubang yang ada di atasnya. Sedangkan lubang paling atas mendapat tekanan air yang lebih kecil sehingga kekuatan pancaran airnya juga relatif akan lemah. Dari hasil percobaan di atas yang memiliki tembakan air yang paling jauh adalah lubang A, sedangkan lubang yang memiliki tembakan air yang paling dekat adalah lubang C. Hal ini membuktikan bahwa semakin dalam ke dalam air, semakin besar tekanannya. Iya, bagus sekali. Kita catat untuk kegiatan hari ini. Nah, sekarang Ibu mau kasih contoh soal terkait dengan tekanan hidrostatis. Coba perhatikan di atas. Nih, di sini ada contoh soal yang Ibu kasih, yaitu sebuah bejana berisi air setinggi 100 cm dan massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2
Oke, bisa dijelaskan, Marsha? Sama. Ya, coba yang lain menyimak. Diketahui ketinggian air yaitu 100 cm diubah menjadi meter jadi 1 meter. Gaya gravitasi bumi G yaitu 10 meter per sekon pangkat 2 dan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Ditanyakan adalah P yaitu tekanan. Penyelesaiannya rumus P itu H dikali G dikali Rho atau massa jenis. Nah, kita masukkan nih yang diketahui tadi hasilnya yaitu 1 meter 10 meter per sekon pangkat 2 dikali 1000 kg meter per sekon. Dapatlah hasilnya 10.000 Newton per meter pangkat 2. Iya, bagus sekali. Oke. Yang lain bagaimana? Dapat berapa? Sama. Sama. 10.000. Iya. Yang lain 1.000. Oh, tidak. Jadi dapat semua 10.000. Oke. Oke, terima kasih Mas ya. Sangat bagus sekali cara menyelesaikan masalahnya, soalnya. Nah, sekarang kalau kalian sudah mengerti, sekarang Ibu mau bagikan soal. Ada 5 nomor yang Ibu mau kasih. Silahkan dikerja, Ibu kasih waktu beberapa menit. Oke? Silahkan dikerja. Ini ada soal. Ini dikerjakan tidak berkelompok ya, tetapi berindividu, perorangan. Jadi Ibu melihat sampai mana kemampuan kalian menanggapi tadi materi hari ini. Bisa ada soal situ? Kenapa? Satu. Ada lagi? Ada lagi soal situ? Oke, silakan dikerja.
sekali bawa pulpen ke sekolah nak. Ini juga tadi. Bawa pulpen. Gak apa-apa, ada sempat berdiri kok. Bekerja sendiri-sendiri, tidak diskusi. Cek ulang adik, cek ulang dulu. Ya, cek ulang. Karena ibu ambil sebagai nilai pengetahuannya ya untuk hari ini. Makanya kalau misalkan ada yang sudah, silakan dikumpul satu orang yang mewakili setiap kelompok mengumpul pekerjaan temannya. Silakan dulu dikerja. Ingat tulis namanya nak? Nama dan kelas. Kenapa nak? Mana? Rumusnya. Tadi sama dengan pekerjaannya temannya. Pekerjaannya Marsha. Bagaimana Marsha? Wah, silakan dilanjut. Ini kelompok satu sudah?
Kalau sudah, perhatiannya ke depan sini. Sudah. Oke, sudah. Saya tunggu itu. Oke, perhatiannya ke depan sini. Masih semangat? Semangat. Oke, nah sekarang perhatikan yang ada di layar. Ini apa yang di layar? Ya, ekspresi. Di sini ada pertanyaan, bagaimana pendapat kalian tentang diskusi dan pembelajaran hari ini? Nah, ekspresi kalian bagaimana hari ini? Kita anggap ya, yang pertama itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, dan 7. Nomor berapa ekspresi kalian? Jadi kelompok 1, bagaimana ekspresinya? Oke, 2 itu jempol. Kelompok 2 ekspresinya bagaimana? 2 juga jempol. Kelompok 3? Masa jempol semua? 5. Yang mana? Yang kelima yang mati. Oke, kemudian kelompok 4 yang mana? Oke, yang senyum. Saya coba seperti itu ya. Senyum-senyum saya. Nah, ini gambaran ya. Gambaran praktikum percobaan kita, pembelajaran kita hari ini. Kalau Ibu, hari ini kita menggambarkan ada di ekspresi ke pertama yang bintang-bintang dan yang kedua itu jempol. Jadi semua peserta didik Ibu adalah jempol semua. Oke. Sekarang karena materinya sudah habis, minggu depan kita akan belajar materi baru. Bukan lagi statis, tetapi minggu depan kita akan belajar tentang fluida dinamis. Tetapi sebelum saya tutup, Ibu mau kasih angket dulu. Angket motivasi kalian selama pembelajaran. Jadi sebelum dari pembelajaran, Ibu sudah kasih angket, saya sudah berikan. Bagaimana motivasi kalian saat sebelum pembelajaran. Jadi Ibu berikan lagi angketnya. Silakan diisi sesuai dengan kriteria kalian, sesuai dengan diri kalian, bukan menyontek dari temannya. Ini tidak ada hubungannya dengan hasil belajar, tidak ada. Oke, jadi Ibu cuma melihat bagaimana motivasi kalian setelah Ibu memberikan pembelajaran. Oke, silakan dikerja. Ya, di sini checklist ya. Checklist. Sama tadi sebelum pembelajaran Ibu kasih. Iya. Sabar. Oke.
Ya. Oke, ada yang sudah? Mana sudah? Lagi? Oke. Silakan dikumpul lagi kalau yang sudah dikumpul nanti saya ambil di mejanya. Bersama tadi soal yang dikerjakan. Ya? Senyum-senyum semua saya lihat. Bahagia, termotivasi ya? Oke, sudah? Nah, sekarang pakai perhatiannya di sini ya. Perhatiannya masih semangat? Alhamdulillah, jadi sudah akhir pembelajaran masih semangat. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan kata motivasi yang dikatakan oleh Soekarno bahwa bermimpilah setinggi langit karena kalau kalian jatuh kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan,